Capaian kinerja legislasi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR pada tahun 2021 kembali mendapatkan rapor merah. Setelah hanya mengesahkan 8 rancangan undang-undang dari 37 yang masuk program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas 2021. Cepatnya DPR menyetujui sebuah kebijakan tak selalu berarti kebijakan itu dipertimbangkan secara matang dan sesuai dengan kepentingan publik. Proses yang cepat lebih cenderung kepada pemerintah yang telah mengendalikan DPR. Sehingga sebagai lembaga legislatif, DPR hanya manut kepada lembaga eksekutif tanpa menunjukkan sikap kritisnya. Terbukti dari putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Dalam pertimbangannya, MK menilai metode penggabungan atau Omnibus Law dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak jelas. Apakah metode tersebut merupakan pembuatan undang-undang baru atau melakukan revisi? Pakar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf pernah mengatakan, sejumlah kesalahan Undang-Undang Cipta Kerja tak dapat diselesaikan hanya dengan perbaikan yang disepakati pemerintah dan DPR saja. Nah, Undang Cipta Kerja dibuat dengan sangat cepat, dibuat dengan sangat tertutup dari akses publik, begitu ya. Sangat tidak banyak melibatkan ahli, gitu ya. Nah, ini dibaca oleh publik, gitu, sehingga dia digugatkan, dimohonkan uji formilnya ke Mahkamah Konstitusi. Dan ternyata kekhawatiran publik terbukti oleh putusan MK bahwa ini inkonstitusional, Undang-Undang Cipta Kerja, pembentukan Undang Cipta Kerja ini. Tapi PMK masih agak baik, yaitu bersyarat institusionalnya. Yaitu bahwa kalau tidak diperbaiki pembentukannya, prosesnya, tahapannya, partisipasinya, teknik draftingnya, metodenya, maka itu akan menjadi inkonstitusional yang permanen. Gitu. Ini kan bukti, pemerintah itu dulu tidak banyak membuka akses, membuka partisipasi, menerima aspirasi, begitu. Jadi emas saya, ini sebuah pembuktian bahwa memang demokrasi, pembentukan undang-undang yang demokratis, yang aspiratif, memang terganggu atau diganggu oleh oleh pemerintahan sekarang ini, begitu. Sebagai negara hukum, seharusnya dalam menyelesaikan kesalahan teknis tersebut harus dilakukan dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi juga menilai dalam pembentukannya Undang-Undang Cipta Kerja tidak memegang asas keterbukaan pada publik meski sudah melakukan beberapa pertemuan dengan sejumlah pihak. Seharusnya putusan MK menjadi sebuah pelajaran penting tentang bagaimana proses pembentukan undang-undang yang berlangsung di Senayan harus melibatkan partisipasi publik. Terlahirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini belum membuktikan akan memberikan keuntungan bagi rakyat Indonesia. Namun, berbeda bagi pengusaha dan pemerintah. Ada celah bagi mereka untuk meraup keuntungan dan anugerah dari proses lahirnya Omnibus Law. Bukan per ya, per itu ada daya lentingnya. Kalau semua ditekan-tekan terus, suatu saat dia akan meledak. Khawatir itu betul. Jadi jangan sampai nanti pemerintahan sekarang itu menyimpan bom waktu, menyimpan kekesalan, kegundahan, kegalauan masyarakat karena dia tidak mendapatkan suasana keadaan yang baik dari yang lebih baik dari yang diharapkan. Oleh karena itu hemat saya bisa jadi ada kemungkinan kalau tidak segera diubah paradigmanya, pendekatannya, cara menyelesaikannya, itu hemat saya akan meledak itu. Jadi bisa jadi itu muncul dari berbagai macam gerakan-gerakan di masyarakat. Bisa dari kalangan mahasiswa, bisa dari kalangan tenaga kerja atau buruh, bisa di kalangan politisi gitu yang agak berseberangan dengan pemerintahan. Bisa juga di internasional, begitu. Pandemi belum usai. Mereka sibuk menyiapkan modal untuk tahun politik 2024. Seakan haus dengan sanjungan, para elit politik mulai mengeraskan aumannya, menarik simpati rakyat di bawah kaki sang penindas. Kelakuan mereka begitu menggemaskan.
Mereka sibuk memasang baligo, mencetak foto mereka dalam skala besar, memajangkannya di hadapan publik. Pemandangan seperti ini dimulai di pertengahan tahun 2021. Sudut-sudut kota dipenuhi senyuman manis para pencari suara rakyat. Aksi nampang para politikus hanya mencari popularitas untuk bekal pemilihan presiden 2024. Pandemi belum usai. Pemasangan baligo tokoh politik di tengah pandemi COVID-19 melukai hati nurani masyarakat. Karena sekali lagi, karena dalam orientasi dan fungsi, di dalamnya ada nilai, di dalamnya ada norma, di dalamnya ada kelayakan, kepatutan begitu, dan di dalamnya ada akseptabilitas. Jadi kalau partai kehilangan fungsi, dan pastikan di dalamnya juga kehilangan orientasi, dan pastikan di dalamnya itu nilai-nilai ditabrak, gitu, etika, moral, gitu ya, kepatutan, budaya begitu, maka bukan mustahil justru dengan adanya cara-cara begitu, memasang baliho di tempat-tempat bencana, itu cuma akan menimbulkan antipati. Kenapa strategi politiknya seperti itu gitu ya? Publik itu kan tahu bahwa ini sekarang sedang menderita, sedang kesusahan gitu ya. Mestinya bukan gambar yang hadir, tapi orang dan bantuan yang hadir. Mereka berpikir pragmatisme yang mengharuskan merapat kepada kekuasaan untuk mendapatkan seluruh akses elemen. Mereka memiliki kepentingan politik masing-masing sejalan dengan visi misi. Minyak politik 2024 mulai dipanaskan dari sekarang. Strategi mereka mulai diluncurkan. Partai oposisi sudah siap dengan penggorengannya. Masyarakat hanya menjadi penonton dalam pertarungan mereka. Dulu kedua kubu pernah bertarung dan kini mereka larut di buai tangan penguasa. Semula menjadi oposisi, kini bertaring runcing. Bagi sebagian parpol, label oposisi tetap dalam genggaman. Pastikan ada keseimbangan kekuasaan atau yang dikenal dengan istilah check and balances. Sistem untuk saling mengawasi secara keseimbangan. Itulah perlunya oposisi. Perlunya ada orang yang kritis, mengawasi, memastikan jalannya kekuasaan itu dalam rel yang benar. Itu pentingnya oposisi. Yang kedua adalah oposisi penting untuk menyalurkan aspirasi masyarakat yang tidak berkenan dengan kekuasaan. Jadi dia mengagregasi kepentingan, menghimpun kekuatan yang memang mereka ingin disalurkan aspirasinya. Maka penting oposisi menjadi jalan untuk bisa menyalurkan kepentingan rakyat yang belum diakomodir kepentingannya, kebutuhannya. Maka rakyat akan menyampaikan pada oposisi, partai-partai oposisi. Yang itu untuk memastikan bahwa oposisi itu akan ada kemungkinan berganti kekuasaan. Gitu ya, berganti kekuasaan itu kan dengan oposisi. Makanya di Amerika, di Inggris atau di beberapa negara yang big party gitu ya, atau yang dua partai besar begitu, silih berganti kekuasaan itu. Kalau di Amerika misalnya satu saat Republik, suatu saat Demokrat, itu oposisi berpenting untuk bergilirnya kekuasaan antara ruling party, partai berkuasa dengan partai oposisi. Itulah pentingnya nanti ada penggantian kekuasaan seperti itu. Tidak berlama-lama gitu. Itu makanya kalau lama-lama itu artinya sekarang itu mencoba dengan oligarkis. Sebagian mata memandang, oposisi adalah hal yang sangat penting dalam lingkaran politik. Peran itu akan silih berganti sesuai dengan kondisi yang terjadi. Mereka saling memberikan keuntungan bagi partai penguasa dan juga rakyat. Tahun 2021, banyak suara yang dibungkam. Katanya demokrasi, tapi mereka tak bisa bersuara. Kondisi ini adalah gambaran dari turunnya elektabilitas masyarakat terhadap kepercayaan pejabat. Rakyat geram dengan tingkah laku tangan penguasa yang mengangkat jarinya untuk membungkam suara kritis yang dianggap bisa mengancam mereka. Nah, jadi memang itu problem, sehingga orang yang kritis terhadap pemerintah, kritis terhadap kebijakannya gitu ya, itu menjadi sesuatu yang dianggap oleh mereka itu ancaman. Gitu ya, ancaman terhadap kebijakan, ancaman terhadap stabilitas gitu ya, ancaman terhadap ingin membangun sesuatu yang lebih lebih mencerminkan kebersamaan gitu ya. Nah, kok itu yang menjadi ekspresinya begitu ya. Menjadi kenyataannya seperti itu, bahwa dengan membungkam orang kritis itu seolah itu akan menjadi baik dalam jalannya pemerintahan gitu.
Padahal justru sebaliknya, ketika mereka anti kritik, abai kritik, lalai terhadap perbaikan, kan menurunkan derajat kualitas demokrasi, kualitas pemerintahan juga, meningkatkan resistensi sebetulnya dengan sikap seperti itu. Pergerakan tidak pernah bisa diprediksi. Ibarat 10 detik peluit pertandingan berakhir, perpolitikan masih bisa berubah. Selepas tahun 2021, Indonesia masih memiliki harapan untuk menjunjung tinggi nilai etika yang bersih. Tahun yang baru seharusnya memberikan nuansa yang baru. Aksi bungkam membungkam rakyat sudah seharusnya tidak lagi dikurung dalam benteng penjajah yang dibangun oleh pribumi, berlandaskan ujaran kebencian. Apa jadinya jika negeri ini hidup tanpa kritik? Rakyatlah yang mengawasi mereka. Kebijakan yang tergesa-gesa yang tak dipikir matang-matang hanya melahirkan lompong, pandir, seperti anak yang berpikir debil. Publik menilai pemerintah inkonsisten dalam kebijakan yang diambil tatkala pandemi masih menyelimuti Indonesia. Sebuah program yang membawa kabar baik dalam dunia penyiaran menjadi korban kebijakan para pemangku politik. Duduk membisu selama 14 tahun, selalu mental di tangan para pengambil keputusan. Padahal, sebuah keuntungan besar sedang mendekati negara ini. Bukan bagi para konglomerat yang menguasai penyiaran negeri ini. Sistem penyiaran Indonesia sudah tertinggal jauh dengan negara serumpun di rumah tetangga. Seolah tak mau diusik, dokumen rancangan aturan di meja legislatif tak mampu dibuka. Ditindih materi yang tak seberapa. Pelaksanaan analog switch off tahap 1 yang semula dijadwalkan pada hari Selasa 17 Agustus 2021 resmi ditunda. Rencana ASO yang dilakukan secara bertahap hingga tanggal 2 November 2022 mendatang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 6 Tahun 2021 dan terbagi dalam 5 tahap. Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, memang sudah diamanatkan untuk memindahkan siaran televisi analog menjadi siaran televisi digital. Rencana ASO tahap pertama yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 6 Tahun 2021 gagal total. Melihat statement tegas dari Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia pada waktu itu, di saat pemerintah merubah Permen nomor 6 menjadi nomor 11 yang akhirnya analog switch off itu bergeser di tahun 2022, ATSDI mengatakan bahwa pemerintah inkonsisten gitu terhadap aturan yang dibuatnya. Gitu kan. Pada saat kurang lebih sepekan sebelum 17 Agustus 2021 waktu itu ada press conference, saya masih ingat hari Jumat sore, di mana PLT Dirjen menyatakan bahwa ada masukan dari masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan analog switch off ini. Pada pukul 19.30 waktu itu ATSDI langsung menggelar press conference, kemudian menanyakan kepada pemerintah masukan dari masyarakat mana yang akhirnya bisa merubah Permen nomor 6 menjadi nomor 11 itu. Lagi-lagi, nama masyarakat Indonesia dicatut, seolah dijual demi memuluskan tujuan dan kepentingan dari tangan si pemilik modal. Sosialisasi yang belum begitu masif, distribusi infrastruktur yang masih kurang, adalah alasan kedua yang dilontarkan mulut otoritas terkait. Bahwa pemerintah mengatakan bahwa sosialisasinya belum dilakukan secara masif, kemudian distribusi STB agak terhalang akibat pandemi COVID-19. ATSDI waktu itu Mbak mengatakan bahwa kalau terhalang oleh pandemi COVID-19, kenapa sosialisasi secara virtual, secara daring itu tetap dilakukan lebih masif gitu kan? Dan ya kita sampai hari ini belum tahu alasan-alasan apa yang menyebabkan itu terjadi gitu kan.
ini seperti sebatas wacana semata. Pikiran zona nyaman para pemilik modal tergugah. Mereka satu suara dan turut mendukung mematikan siaran analog berpindah ke siaran digital. Mahkamah Konstitusi sendiri memberikan batas waktu kepada pemerintah dan legislatif untuk merevisi susunan RUU Cipta Kerja yang menjadi syarat belum disahkannya undang-undang tersebut. Ada pihak-pihak gitu kan yang memanfaatkan celah ini untuk menganulir kebijakan pemerintah berkaitan dengan analog switch off gitu kan. Tapi kalau secara legislasi legalitas ini sangat kuat gitu kan. Tidak ada celah, tapi ya namanya orang Indonesia itu kan sangat kreatif gitu kan untuk mencari celah agar kebijakan itu bisa bergeser atau bisa ditunda gitu. Tak lagi ada tawar-menawar dengan mereka yang memiliki ide kreatif untuk menggeser sebuah aturan yang telah ditetapkan. Harga diri bangsa dipertaruhkan di sini. Saya bilang ini harga diri. Ini harga diri bangsa dan sudah ditetapkan di Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau undang-undang itu kalau tidak ditaati, itu kan bisa berakibat fatal bagi presiden. Gitu kan. Bisa berakibat fatal bagi presiden. Ini untuk internal. Ini harga diri. Harga diri untuk eksternalnya adalah kita sebagai negara besar, bagaimana wajah kita di mata dunia internasional, katakanlah di ASEAN. Konsensus ASEAN mengatakan 2020 negara-negara ASEAN harus migrasi ke TV digital. Mereka menuntut sebuah kemajuan, tapi mereka sendiri yang menghalangi kemajuan. Pandemi COVID-19 tak seharusnya dijadikan alasan. Lalu kenapa pemerintah ngotot untuk membangun kereta cepat Jakarta-Bandung dan pembangunan ibu kota negara baru dikala perekonomian negara ini masih belum pulih?